لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
gelas kosong separuh. Bukan yang dilihat kosongnya, tapi dilihat isinya. Itu gelas isinya air. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fa qauluhu khairan katsira mufassirun wa muwaddikhun lil khairil ladzi dzukira fi ayatil Baqarah. Firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 19 ini, khususnya di dalam lafaz khairan katsira, kebaikan yang banyak, itu menjelaskan bagi kebaikan yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tadi. Ya, jadi menjelaskan bahwasanya kebaikan di dalam jihad itu lebih banyak. Walaupun kalian nggak suka untuk jihad, bahwasanya resikonya besar, bahkan taruhannya nyawa, tapi Allah menjadikan di dalam jihad itu kebaikan yang besar. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jihad itu berat ya bagi sahabat, tapi adanya jihad kaum muslimin akhirnya nampak ya kemuliaannya, kekuatannya ketika itu diremehkan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wahyal ayatul ula allati istaftahna biha hadal hadis, dan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu adalah ayat yang pertama yang kita telah buka dengannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa makna al-qaidati biikhtisar, makna ringkas dari kaidah ini, annal insan, sesungguhnya manusia, qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdaril mu'limati, terkadang menimpa kepada dirinya sesuatu dari takdir-takdir yang menyakitkan. Ya tidak Pak? Takdir kan kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Tidak mungkin takdir itu menyenangkan terus, tidak mungkin. Pasti ada yang menyakitkan. Allati taqruha nafsuhu, yang jiwa itu membencinya. Farubbama jazi'a, terkadang boleh jadi dia menjadi gelisah dengan sebab takdir yang menyakitkan itu. Au asabahul huznu, atau dia menjadi bersedih. Wa dhanna anna dzalikal maqdura hiya darbatul qadiyatu ala amalihi wa hayatihi, dan dia menyangka bahwasanya takdir yang buruk itu adalah pukulan yang telak ya, atas harapan-harapan dan kehidupannya. Sudah berputus asa ya, dari takdir yang menyakitkan ya. Terkadang orang seperti itu, dikasih ujian sakit ya, sakitnya parah. Terkadang banyak orang yang sudah putus asa ya. Fa idza bidzalikal maqdur yusbihu khairan 'alal insan min haitsu la yadri, maka apabila takdir yang buruk ya, maka apabila takdir yang buruk itu menimpa, yusbihu khairan, maka takdir itu menjadi baik, 'alal insan, atas manusia, min haitsu la yadri, dari arah yang dia tidak ketahui. Banyak orang yang sakit parah, contohnya stroke. Banyak nggak Pak yang sakit stroke? Stroke itu banyak dialami oleh orang-orang sekarang. Tidak orang tua, orang muda pun stroke. Alhamdulillah. Semoga Allah melindungi. Orang stroke takdirnya baik atau buruk? Menyakitkan atau menyenangkan? Menyenangkan? Menyakitkan. Tapi di dalam takdir yang buruk itu terkadang ada kebaikan. Contohnya apa Pak kebaikannya? Ustaz, stroke kok baik? Bukan zatnya stroke yang baik ya Pak. Tapi terkadang hikmahnya stroke itu kebaikannya besar, lebih besar daripada sakit stroke-nya. Contohnya orang yang tadinya maksiat, stroke, akhirnya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat, menjadi muslim yang taat, meninggalkan maksiat. Ya.
maka kebaikan imannya, ketaatannya itu lebih besar daripada sakitnya. Sakit kan cuma di dunia toh Pak. Tapi kalau iman, ya ketaatan itu kan dibawa terus, ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wal aksus sahih. Dan kebalikannya juga benar. Kam min insanin sa'afi syai'in dohirahu khair. Betapa banyak manusia itu mengusahakan sesuatu yang menurut dia baik, yang dohirnya baik. Wastamata fi sabili khusulil alaihi. Tidak hanya berusaha mati-matian bersungguh untuk mendapatkan yang dia anggap baik itu. Wa badalal ghaliya an wan nafisa min ajlil wusuli ilaihi. Bahkan dia mencurahkan, mengorbankan apa yang mahal, yang berharga yang dia miliki untuk mencapai kebaikan itu. Faida bil amri ya'ti ala aqsu ma yurid. Maka tatkala urusannya itu sudah sampai, sudah datang, maka yang didapatkan kebalikan yang dia inginkan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dia bekerja keras dari pagi sampai malam, secara zahir, maka dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Ya Pak. Tapi terkadang itu tidak sesuai yang diinginkannya. Ya. Boleh jadi dia tidak dibayar, ya, tidak digaji dan lain sebagainya, padahal dia sudah mati-matian di dalam mengerjakan pekerjaannya dari pagi sampai malam, ya. Ternyata ditipu orang, ya. Mungkin buat sesuatu, pesan sesuatu dia kerjakan, ya, dari pagi sampai malam, ya, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, innaka idza ta'ammaltal ayatainil karimatainil ula wasaniyah. Sesungguhnya jika engkau merenungkan dua ayat yang mulia, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama berarti tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an dan seterusnya. Ayat yang kedua berarti ayat di dalam surat An-Nisa tadi ayat 19. Fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wajadta anal ayata al-ula allati tahaddasat min fardil jihad tatahaddasu an alamin badaniyin wa jismiyin qad yalhaqul mujahidina fi sabilillah kama huwal ghalib. Engkau akan mendapati ketika merenungkan dua ayat ini bahwasanya ayat ini berbicara tentang kewajiban jihad, di mana ayat ini berbicara tentang alamin badaniyin wa jismin, sakit yang ada di badan atau jasad, ya. Jadi kalau ayat jihad, ya, berarti kan dampak dari jihadnya yakni rasa sakit, ya, di dalam badan yang terkadang menimpa mujahidin, orang yang berjihad fisabilillah, kama huwal ghalib, dan itu secara umum orang yang berjihad pasti tertimpa rasa sakit. Wa idza ta'ammaltal ayat tsaniyah, apabila engkau merenungkan ayat yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa hiya ayatu mufaraqatin nisa, dan itu ayat berpisah dengan istri. Wajadtaha tatahaddasu an alamin nafsiyyin yalhaqu ahadaz zawjaini bisababi firaqi zawji. Tentang rasa sakit yang ada di dalam hati, jiwa, yang menimpa salah seorang dari suami istri dengan sebab berpisahnya keduanya. Ya, kalau jihad itu sakitnya di badan, tapi kalau ayat yang kedua tadi berpisah dengan istri atau istri berpisah dengan suami, sakitnya di dalam hatinya. Wa idza ta'ammalta fi ayatil jihad,
wajadtaha tatahaddasu an ibadatin minal ibadah. Apabila engkau merenungkan ayat jihad, ayat yang pertama, engkau akan mendapati ayat itu berbicara tentang ibadah, tentang satu ibadah dari ibadah-ibadah yang ada, yaitu ibadah jihad. Wa idza ta'ammalta ayatan nisa, apabila engkau merenungkan ayat dalam surat An-Nisa, wajadtaha tatahaddasu an alaqatin dunyawiyatin, maka ayat tersebut engkau akan dapati berbicara tentang hubungan yang bersifat duniawi, ya, yakni adanya ketidaksukaan antara salah seorang dari suami istri yang terkadang mengakibatkan perceraian, ya. Itu kan hubungan antara sesama, ya, atau hubungan yang bersifat duniawi. Idzan fanahnu amama qaidatin tanawalat ahwalan satta. Apabila jika demikian, maka kita berada di hadapan kaidah yang dia mencakup keadaan-keadaan yang bermacam-macam. Jadi dua ayat tersebut itu mencakup keadaan yang bermacam-macam. Apakah? Diniyatan, yakni keadaan agama, wa dunyawiyatan, keadaan dunia, yang mencakup keadaan dunia, wa badaniyatan, ya, badan, keadaan badan, wa nafsiyatan, dan keadaan jiwa atau batin. Wa hiya ahwalun la yakadu yanfakku anha ahadun fi hadhil hayah. Dan keadaan-keadaan tersebut tidak bisa lepas seorang pun dari keadaan itu di dalam kehidupan dunianya. Allati jubilat ala kadarin wa anta tariduha safwan minal aqda'i wal aghdari, yang telah dijadikan, yang manusia itu telah dijadikan di atas kesusah payahan, dan engkau menginginkan sesuatu itu di dalam jiwamu itu bersih, minal aqdari, minal aqda'i wal aghdari, dari kotoran dan kesusahan-kesusahan. Jadi tabiat manusia ingin dirinya terus-menerus bersih, bersih dari ujian, bersih dari musibah, terus-menerus dalam kenikmatan. Tapi manusia itu diciptakan di dalam kesusahpayaan. Memang hakikat dan tabiat manusia pasti dia akan merasakan susah, kepayahan. Sebagaimana firman Allah, wa qaulullahi ablaq, dan firman Allah lebih tegas menyatakan dalam surat Al-Balad ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh benar-benar kami Allah telah menciptakan manusia di dalam keadaan kepayahan. Bukan Allah payah di dalam menciptakan manusia, bukan. Akan tetapi manusia diciptakan dalam keadaan dia ada dalam keadaan payah. Dia akan menjalani dalam kehidupannya kepayahan. Di antara bentuk kepayahan, ya ditimpakan ujian, cobaan, musibah, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada di dunia ini yang hidup pasti nyaman. Nggak ada. Walaupun terkadang kita melihat tetangga enak ya, kayaknya hidupnya enak ya, rumahnya bagus, mobilnya banyak. Dan terkadang kan lihatnya kan ya kayak gitu, dohirnya saja. Tapi yakinlah manusia itu pasti ada masalahnya. Masalahnya sendiri-sendiri. Terkadang antara satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan harta, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dan di dalam surat Al-Balad sudah ditegaskan bahwasanya manusia itu pasti akan mengalami kepayahan, kesusahan. Idza tabayyana hada, apabila hal ini telah jelas, fa'lam anna i'mala hadhil qaidati al-Qur'aniyah fil hayah, maka ketahuilah bahwasanya
mengamalkan kaidah Al-Qur'an di dalam kehidupan, mengamalkan kaidah Al-Qur'an ini di dalam kehidupan, min a'dhami ma yamla'ul qalba tuma'ninatan wa rohatan, adalah termasuk sebab yang paling besar bahwasanya ma yamla'ul qalba tuma'ninatan wa rohatan, akan menjadikan, akan mengisi hati itu menjadi tenang dan lapang. Jadi dengan menerapkan kaidah ini, hidup itu akan menjadi tenang dan lapang. Hati akan menjadi tenang dan lapang. Wa min ahammi asbabi daf'il qalaqi alladhi asafa bihayati kasirin minan nas. Dan di antara yang lebih penting lagi, di antara paling pentingnya sebab di dalam mengamalkan kaidah ini, yakni mengusir kegelisahan yang menerpa di dalam kehidupan banyak dari manusia. Bisa babi mauqifin minal mawaqif, dengan sebab satu sikap dari sikap-sikap orang lain, au bisa babi qadarin minal aqdaril mu'limati, atau dengan sebab takdir dari takdir-takdir Allah yang menyakitkan, jara alaihi fi yaumin minal ayyam, yang dia menimpa pada seorang hamba, seorang manusia pada suatu hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi seandainya seseorang itu menerapkan kaidah ini, mengamalkan kaidah ini, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dengan kaidah apa tadi, Pak? Fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika dua kaidah ini diterapkan di dalam kehidupan seorang yang beriman, maka apapun yang menimpa, hatinya akan tumakninah, akan tenang dan rohah dan lapang. Walau qallabna qisas Al-Qur'an, kalau seandainya kita menelusuri kisah-kisah dari Al-Qur'an, wa safahati tarikh, dan lembaran-lembaran sejarah, au nadharna fil waqi', atau kita memperhatikan realita, kenyataan yang ada, lawajadna min dzalika ibran wa sawahida katsiran, maka kita akan mendapati pelajaran dan bukti-bukti yang banyak tentang hal itu. La'allana nudzakiru bi ba'din minha, kami akan menyampaikan sebagian dari kisah-kisah tersebut. Asa ayyakuna fi dzalika salwatan likulli mahzunin wa ibratan likulli mahmumin. Semoga hal itu bisa menjadi hiburan bagi orang yang sedang dilanda kesedihan dan menjadi pelajaran bagi setiap orang yang ditimpa kegelisahan. Ya, jadi ini ada kisah-kisah yang akan dibawakan oleh mu'alif, yang harapannya beliau orang yang sedih jadi terhibur, orang yang dia gelisah jadi bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, qissatu ilqa'i ummi Musa liwaladiha fil bahri. Kisah melemparkannya ibunya Musa, melemparkan anaknya, berarti anaknya siapa, Pak? Musa. Ya. Berarti masih konsen. Karena rawan ini. Rawan ngantuk ya, Pak. Melemparkan anaknya di sungai. Ya. Fa anta idza ta'ammalta, maka engkau apabila merenungkan kisah tersebut, wajadta annahu la aqraha li ummi Musa min wuqu'i ibniha biyadi ali Fir'aun, maka engkau akan mendapati bahwasanya tidak ada yang menjadikan ibunya Musa terpaksa dari meletakkan anaknya di tangan keluarganya Fir'aun. Jadi Allah memerintahkan ibunya Musa untuk menaruh Musa di dalam keranjang, kemudian hanyut oleh air sungai. Ternyata yang mengambil adalah istrinya Fir'aun yang bernama Asia.
Padahal ketika itu Fir'aun sedang dibisikin penyihirnya bahwasanya akan lahir seorang laki-laki yang akan menggulingkan kerajaannya. Akhirnya kan semua laki-laki, anak laki-laki, bayi laki-laki yang dibunuh itu. La Musa malah diterima di keluarganya Fir'aun. Ya. Itu sesuatu yang yang aneh, yang gorib, ya. Yang harusnya dia bunuh malah dijadikan anak. Ya. Itu bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika dhaharat awakibul hamidah. Bersama itu nampak akibat-akibat yang terpuji, yang baik, wa asaruhu tibah, dan dampak-dampak yang baik fi mustaqbalil ayam, di dalam masa yang akan datang, ya, di mana Fir'aun karena dia diambil anak, ya, akhirnya tidak dibunuh, dibesarkan di dalam keluarga Fir'aun sendiri, ya, yang justru nanti akan mengalahkan Fir'aun itu, ya. Wa hadza ma tu'abbaru anhu khatimatu hadhil qaidah. Maka ini adalah apa yang diambil pelajaran dari akhir dari ayat kaidah ini. Setelah Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, maka Allah menutup firman-Nya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibunya Musa nggak tahu kalau ketika ditaruh di sungai, ya, dihanyutkan di sungai, ternyata diterima di keluarganya Fir'aun, malah dibesarkan di dalam keluarganya Fir'aun. Dan kembali kepada ibunya, ya kan gitu Pak ceritanya. Ya, tidak mau disusui, ternyata yang mau, ya, disusui, yang mau menyusui dan Musa mau menyusu kepadanya adalah ibunya Fir'aun sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ibunya Musa memandang perintah untuk menghanyutkan anaknya kan sesuatu yang buruk, ya tidak apa. Tapi ternyata kebaikan yang besar sudah Allah siapkan. Asani wa ta'ammal fi qissati Yusuf alaihi salam. Yang kedua, renungkanlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tajidu anna hadhil ayah muntabiqatun tamamal intibaki alama jaralahu wali abihi Ya'quba alaihi wassalatu wassalam. Ketika kamu merenungkan kisah Nabi Yusuf yang ada di dalam surat Yusuf, maka engkau akan mendapati bahwasanya ayat ini, kaidah ini adalah mencocoki dengan kecocokan yang sepenuhnya atas apa yang terjadi kepada Yusuf dan ayahnya Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, Yusuf dizalimi 10 saudaranya yang beda ibu. Yang satu pengen membunuh, uqtulu Yusuf, ya. Yang satu yang paling besar, yang dianggap orang yang paling bijak, suruh meletakkan di sumur, ya. Ya, akhirnya Nabi Yusuf dijadikan budak, diterima di kerajaan, ya. Belum semuanya, Pak, belum berakhir ujian Nabi Yusuf. Akhirnya diuji lagi dengan Imra'atul Aziz, ya, yang diajak berzina. Nabi Yusuf memilih di penjara. Tidak sampai situ ujiannya. Ketika bertemu dengan 2 orang pemuda, yang satu menuang anggur, yang satu kepalanya dihinggapi burung, ya. Kemudian Nabi Yusuf mentakwil mimpinya, kemudian menyampaikan kepada orang yang selamat dari takwil mimpi itu untuk menjelaskan keadaan Yusuf. Qadarullah lupa selama beberapa tahun, ya. Akhirnya setelah itu rajanya mimpi ada 7 bulir gandum yang kering,
dan 7 bulir yang basah, ada sapi yang gemuk dan sapi yang kurus. Akhirnya Nabi Yusuf mentakwilnya dan diangkat sebagai bendahara negara. Kemudian akhirnya musim paceklik tiba, akhirnya Nabi Yusuf didatangi 10 bersaudara, kemudian diingatkan kejadiannya Nabi Yusuf, kemudian akhirnya orang tuanya dibawa ke sana, ke kerajaannya. Nah, di awal kejadian Nabi Yusuf dimasukkan di sumur itu kan buruk. Berjalan waktu menjadi budak dan seterusnya itu kan buruk, tapi ternyata Allah menyiapkan akhir yang baik, kebaikan yang besar bagi Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya Nabi Yakub. Asalis, yang ketiga, wa ta'ammal fi qisatil gulam alladhi qatalahu al-Khadiru bi amrillahi ta'ala. Renungkanlah kisah seorang anak laki-laki yang Khidir telah membunuhnya dengan perintah Allah. Fa innahu ala laqatlahu bi qawlihi wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufran. Maka Khadir menyampaikan alasan kepada Nabi siapa, Pak? Kepada Nabi Musa. Mengapa Khadir kok membunuh anak laki-laki itu, anak kecil itu? Maka Allah menurunkan firman, wa ammal gulam, adapun anak laki-laki, fakana abawahu, maka kedua orang tuanya adalah mukminaini, 2 orang yang beriman, fakhosina, maka aku khawatir, takut, an yurhiqahuma, untuk anak tersebut mendorong kedua orang tuanya tughyanan wa kufron, pada kesesatan dan kekufuran. Dan ini bukan persangkaan semata, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa aradna an yubdilahuma, maka kami menginginkan agar Allah Rabbuhuma, Rabb keduanya, menggantikan keduanya khairan minhu, yang lebih baik dari anak laki-laki tersebut, zakatan, anak yang lebih suci, yang lebih bersih, wa aqraba ruhman, dan lebih dekat kasih sayangnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka membunuh anak laki-laki yang dilakukan oleh Khidir atas perintah Allah itu sesuatu yang buruk. Tapi tujuan Allah memerintahkan itu karena karena alasan yang baik. Linakifuna qalilan wa natasail. Kita berhenti di sini sejenak dan kita bertanya, kam min insan, betapa banyak dari manusia, lam yuqaddirillahu ta'ala, yang Allah belum mentakdirkan an yarzuqahu bil waladi, dengan dikaruniakan seorang anak. Ada orang yang sudah berumah tangga lama tapi tidak punya anak. Fadaqa lidzalika sadruhu, maka dadanya sempit. Wa hadza syai'un tabi'iyun, ini adalah sesuatu yang tabiat, yang bersifat tabiat. Lakinnal ladzi la yanbaghi an yastamirra, akan tetapi tidak seharusnya untuk terjadi terus-menerus, huwal huznud daim, kesedihan yang berkepanjangan, wa syu'uru bil hirman, dan merasa kurang, alladzi yaqdi ala baqiyati masyari'ihi fil haya, yang menghancurkan atas apa yang telah disyariatkan di dalam kehidupan dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang diuji belum punya anak, meskipun dia sudah lama menikah, sedih itu wajar, tabiat manusia. Tapi jangan sedih yang berkepanjangan, yang terus-menerus sampai dia menjadikan lalai dari apa yang Allah syariatkan kepada dirinya. Di antaranya apa yang Allah syariatkan kepada dirinya adalah ridho dengan takdir Allah. Kalau orang itu sedih menerus, itu
tanda bahwasanya dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal putranya kan menangis, Ibrahim, ya. Anta ya Rasulullah, para sahabat gitu. Engkau nangis ya Rasulullah. Ditinggal anakmu, nangis wahai Rasulullah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mata itu boleh berlinang, ya, mata itu boleh menangis, hati itu boleh bersedih, akan tetapi tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka sedih wajar, tapi jangan berkepanjangan karena itu bentuk tidak ridhonya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaita man hurima nikmatal waladi. Dan seandainya orang yang tidak diberikan nikmat anak, yata'ammalu hadhil ayah, merenungkan ayat ini, ayat di dalam surat Al-Baqarah tadi yang merupakan kaidah Al-Qur'an, laisa la yadhhaba huznuhu faqat, maka tidak hanya kesedihannya yang hilang, bal yatma'inna qalbuhu wansarihu sadruhu, akan tetapi hatinya juga akan tenang, dadanya juga akan lapang. Walaitahu yanduru ila hadhil qadari bil mindari ni'mati wa rahmah. Dan seandainya orang yang tidak diberikan anak itu melihat takdir ini dengan pandangan nikmat dan rahmat, ternyata tidak diberikan anak bisa jadi kenikmatan dan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Wa annallaha ta'ala qad yakunu sarafa hadhihi ni'mata rahmatan bihi wa ma yudrihi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala terkadang memalingkan kenikmatan punya anak ini, ya, sebagai bentuk rahmat kepadanya, dan dalam keadaan rahmat itu terkadang dia tidak ketahui. La'allahu idza ruziqa biwaladin ayyakuna hadzal waladu sababan fi siqai walidayhi wa ta'asatihima wa tanghisi aishihima au taswihi sum'atihima. Seandainya Allah berikan rezeki anak kepada dirinya, maka boleh jadi anak itu menjadi sebab kesengsaraan dua orang tuanya. Jadi bisa jadi, mengapa Allah nggak punya anak? Maka harusnya seseorang itu melihat hikmahnya, melihat sisi rahmatnya Allah, bahwasanya boleh jadi ketika dia dikasih anak itu justru menjadikan dia sengsara, atau menjadikan susah kedua orang tuanya, menjadikan sempit kehidupan kedua orang tuanya, bahkan merusak nama baik kedua orang tuanya. Maka benarlah firman Allah, ya, ketika tadi menukil kisah Nabi Khidir, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun seorang laki-laki, ya, anak laki-laki yang tadi dibunuh oleh Khidir, ya, maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman, maka Khidir khawatir bahwasanya anak tersebut akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kesesatan dan kekufuran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kisah yang keempat, fi muqaddimati ghazwati Badrin. Di dalam pengantar perang Badar, yurabbil Qur'anu fi atba'ihi hadzal ma'na. Al-Qur'an membimbing pada pengikutnya pada makna kaidah ini. Fayaqulu, maka Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkan kamu dari rumahmu dengan kebenaran, dan sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman lakarihun, tidak suka, ya, dikeluarkan oleh Allah. Maksudnya dikeluarkan di sini adalah diperintahkan untuk berjihad ketika perang Badar. Yujadilunaka, sebagian mereka mendebatmu Muhammad, fil haqqi, di dalam kebenaran, ba'da ma tabayyana, setelah jelas kebenaran itu,
ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yungdarun, seolah-olah sesungguhnya mereka itu yakin digiring kepada kematian dalam keadaan mereka sudah melihatnya. Artinya dia suudzon kepada Allah ketika Allah perintahkan keluar berjihad ya, di dalam perang Badar, maka dia itu sudah pasti mati, meyakini, melihat bahwasanya dirinya pasti akan mati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fakam kataballahu lil mu'minina minal khairi wal izzati wal hibadi lil muslimina ba'da hadhil ghazwati. Maka betapa banyak Allah sudah menetapkan bagi orang-orang yang beriman setelah perang Badar dari kebaikan, kemuliaan, kekuatan bagi kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin ya, terlihat kekuatannya, kemuliaannya, kebaikannya ketika perang Badar. Allah memenangkan mereka. Ba'da hadhil ghazwah, setelah perang Badar ini, allati kariha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fiha khiyarul qital. Ya, yang sebelumnya para sahabat Nabi itu tidak suka diperintah, diberikan pilihan untuk jihad ya, untuk keluar jihad di dalam perang Badar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Awalnya perintah keburukan bagi mereka. Mereka memandang bahwasanya dirinya akan tertimpa kemudaratan, bahkan akan meninggal. Tapi ternyata Allah menangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di dalam perang Badar. Maka Islam pun, para sahabat pun ya, akhirnya nampak kemuliaannya, kekuatannya di sisi orang kafir. Al-khamis, yang kelima, di antara kisah yang dibawakan oleh penulis, wa fi sunnatin nabawiyah amsilatun kasiratun, di dalam hadis Nabi, sunnah Nabi banyak sekali contohnya. Lamma mata zauju Ummi Salamah, contohnya tatkala meninggal suaminya Ummu Salamah. Siapa suaminya Ummu Salamah? Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Taqulu Ummu Salamah, ketika suaminya Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang pun yang Islam, tidak ada seorang muslim pun, tusibuhu musibatun, yang ditimpa musibah, fa yaqulu ma amarallah, kemudian dia mengatakan apa yang Allah perintahkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ketika seorang ditimpa musibah mengucapkan doa ini, maka Allah akan menggantikan musibahnya yang lebih baik darinya. Ketika Ummu Salamah ya, mengucapkan doa ini, qalat, dia berkata, ketika meninggalnya Abu Salamah, Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, tatkala Abu Salamah meninggal, qultu, aku berkata, ayul muslim khairun min Abi Salamah, apakah ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadi Abu Salamah itu di sisi Ummu Salamah adalah orang yang paling baik. Menurut Ummu Salamah tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maka ketika Abu Salamah meninggal, ya, mana ada yang menggantikan gitu loh. Mana ada yang menggantikan Abu Salamah. Awalu baitin hajara ila Rasulillah. Ya, Abu Salamah adalah orang yang pertama kali termasuk berhijrah bersama Rasulullah. Ya, summa ini kultuha, kemudian aku berdoa, wa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berdoa sebagaimana tadi Rasulullah mengajarkan, maka ternyata Allah menggantikan Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meminang Ummu Salamah. Fata'ammal. Ya, maka meninggalnya seorang suami, bahkan suami ini adalah suami yang baik bagi istrinya,
maka yakinlah bahwasanya ada kebaikan yang besar ya ketika takdir itu menimpa dirinya. Apalagi seseorang ketika ditimpa takdir mengucapkan doa tadi. Apa tadi Pak doanya Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku dan gantilah ya, untukku yang lebih baik darinya. Ya. Apakah hanya dibaca ketika suami meninggal? Tidak. Ma min muslimin yusibuhu musibatun. Setiap musibah sandal hilang. Musibah tidak Pak? Sandal hilang aja baca doa ini Ustaz. Lu barangkali sandalnya diganti yang lebih baik. Bukan sandal yang baru, barangkali sesuatu yang dia inginkan gitu. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap musibah, baik kecil maupun besar, maka baca doa ini. Fata'ammal, maka renungkanlah. Hada syu'ura, perasaan ini, alladzi intaba Umma Salamah, yang menimpa Ummu Salamah. Dan dia perasaan tersebut adalah su'urun yanatabu ba'dun nisa, yang menimpa sebagian perempuan, allati yubtalaina bifaqdi aqwaman tarbitukuhunna bihi alaqatun fi hadhil hayati, yang banyak menimpa perempuan dengan hilangnya orang yang paling dekat hubungannya di dalam kehidupan dunia ini. Walisanu halihinna, dan terkadang lisan mereka mengatakan waman khairu man abi fulan, siapa yang lebih baik dari Abu Fulan, ya maksudnya suaminya ketika ditinggal suaminya. Ya. Falamma fa'alat Ummu Salamah, maka tatkala Ummu Salamah melakukan ma amaraha asyar'u, apa yang syariat telah memerintahkannya, minas sabri, dari bersabar, wastirja'i walistirja'i, dan dari istirja. Istirja tadi berarti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa qaulil ma'suri, dan perkataan yang dicontohkan, yakni Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, aqbahallahu khairan lam takun tahlumu bihi, maka Allah menggantikan kebaikan yang tidak pernah Ummu Salamah bayangkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wahakada, dan seperti ini seorang perempuan yang beriman senantiasa wajib bagi dirinya untuk tidak menggantungkan kebahagiaannya dan membatasi kebahagiaannya fi babin wahidin, di dalam satu pintu dari pintu-pintu kehidupan. Aku bahagia karena suamiku. Kalau suamiku meninggal berarti aku nggak bahagia. Itu namanya menggantungkan satu pintu di dalam kebahagiaannya. Maka ini tidak boleh. Naam al-husnul al-arid, ya, kesedihan sesaat adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari seseorang. Bahkan para nabi dan para rasul juga sedih sesaat. Sedih sesaat, bukan sedih berkepanjangan. Hanyalah sesungguhnya senantiasa wajib tidak membatasi kehidupan dan kebahagiaan di dalam satu peristiwa, dalam satu sosok, atau menggantungkan kehidupannya dengan satu orang atau satu perempuan atau seorang guru. Kalau istrinya meninggal, dia sedih yang berkepanjangan. Kalau suaminya meninggal, istrinya sedih berkepanjangan. Maka ini tidak boleh. Gurunya meninggal, sedih berkepanjangan juga tidak boleh. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara contoh-contoh di dalam Al-Quran dan di dalam hadis bagaimana kaidah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu
terjadi, berlaku. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala keburukan menimpa kita, tatkala musibah menimpa kita, yakinlah apa yang ditakdirkan Allah itu pasti baik, walaupun dohirnya itu tidak baik. Walaupun dohirnya, kalau pentakdirannya Allah pasti baik, kalau dohirnya terkadang tidak baik. Kalau kita ditimpa seperti itu, yakinlah Allah sudah menyiapkan kebaikan yang besar ya bagi dirinya. Sebagaimana saya tadi sudah contohkan, orang yang sakit ditimpa stroke, tidak bisa apa-apa. Terkadang tangannya digini-gini kan, Pak. Nggak terima dia. Di tanganku kenopo ya. Terus saiki iso digerakin gitu. Karena dia sebelumnya bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu, akhirnya dia kaget. Nggak terima dengan takdir Allah. Ya. Ternyata setelah dia merenungi, ya, dia kembali kepada Allah, ternyata dia menjadi orang yang lebih taat, ya, orang yang meninggalkan maksiat, orang yang rajin sholat. Banyak nggak yang seperti itu, Pak? Banyak. Ya. Dan itu lebih baik bagi dirinya dari sekedar musibah di dunia. Tadi saya katakan, iman, amal soleh, ketaatan, itu tidak hanya di dunia kebaikannya, tapi sampai ke akhirat. Tapi kalau sakit hanya di dunia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta